Mulai. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd, fa insyaallah ta'ala fi hadha sabah, yaumul itsnain, nah insyaallah ta'ala pada pagi hari ini, hari Senin, tanggal 6 Rajab 1446 Hijriah. Nah, kita kembali melanjutkan pembacaan kitab Al-Mulakhas, kitab Syekh Saleh Al-Fauzan, hafizahullahu ta'ala. Kitab yang membahas, menjelaskan kitab Tauhid. Kita telah sampai pada bab Fadlit Tauhid wa ma yukaffiru minadz-dzunub. Bab tentang keutamaan tauhid dan penghapusan dosa. Nah, kita telah baca firman Allah ayat 82 surat Al-An'am ini, dan kita telah membaca munasabatu hadzal bab, kesesuaian kaitannya bab ini, bab Fadlit Tauhid dengan kitab Tauhid. Ya, kitab yang dijelaskan oleh Al-Mulakhas ini. Nah, kemudian kita lanjutkan pembacaan dalam kitab Al-Mulakhas. Nah, Syekh Saleh Hafizahullah Ta'ala mulai menjelaskan beberapa kosakata. Nah, pertama babun. Ya, di sini bab. Bab secara bahasa adalah al-madkhalu, tempat untuk masuk. Ya, ini pintu, pintu rumah begitu, pintu kamar untuk masuk. Ini bab. Namun yang dimaksud di sini apa? Wastilahan ismun li jumlatin minal ilmi tahtahu fusulun wa masailu ghaliban. Secara istilah penggunaan di sini bab itu bermakna ya ismun li jumlatin. Makna bab ini adalah suatu nama bagi sekumpulan ilmu. Jumlatin minal ilmi. Yang di bawahnya tahtahu, setelah ditulis bab tersebut biasanya terdapat fusulun wa masail. Terdapat beberapa pasal-pasal, terdapat bab-bab dan juga masalah-masalah. Ya, ghaliban umumnya biasanya begitu. Ini kata bab. Kemudian yukaffiru. Apa maknanya? At-takfiru fil lughati as-sitru wa taghtiyatu. At-takfir secara bahasa. Apa itu secara bahasa? At-takfir maknanya adalah as-sitru atau as-satru. Nah, as-satru wa taghtiyatu. Berarti menutupi. Tertutup menutupi begitu. Nah, misalnya menutup apa? Ya, menutupi. Kemudian ini secara bahasa. Kemudian secara syar'i adalah mahwud dzanbi hatta yasira bimanzilatil ma'dumi. Ya, ini penghapus dosa, menghapus dosa sehingga yasira bimanzilatil ma'dumi. Sehingga sampai pada ya seolah-olah tidak ada. Sehingga sampai atau menjadi tidak ada. Tidak ada dosa sama sekali. Ini adalah takfir. Minadzunubi, dari dosa-dosa. Apa maknanya min? Kata min di sini
adalah bayaniyah. Nah, walaysat lit adalah penjelasan, bukan untuk menunjukkan ba'd. Apa itu sebagian? Sehingga artinya adalah menghapuskan dosa, bukan sebagian dari dosa. Wadzunub, ini tadi min. Sekarang dzunubnya. Adzunub, apa itu adzunub? Adzunub adalah jam'u dzanbin. Jamaknya dzanbin, kata dzanbin. Wa huwa ma taqbahu aqibatuhu dzanbin. Jamak dzanbin yaitu sesuatu yang akibatuhu, yang akibatnya itu takbahu buruk, sesuatu yang akibatnya buruk. Ini adalah dzanbin. Jam'u dzanbin di sini bentuknya mudhof mudhof ilai. Jamaknya dosa. Dzanbun dzunubun. Kemudian amanu. Amanu ay saddaqu biqulubihim. Orang-orang yang beriman, yakni orang-orang yang meyakini dengan hati mereka. Au saddaqu yakni membenarkan. Wa nataqu bi alsinatihim. Setelah di hati mereka meyakini, kemudian di lisan mereka nataqu mengucapkan. Mereka mengucapkan dengan lisan mereka. Wa amilu bijawarihim. Dan tidak cukup itu saja, namun mereka amilu, mereka beramal dengan anggota tubuh mereka. Jawarih, anggota tubuh mereka. Warok sudzalika tauhid. Dan kepala puncaknya dari hal tersebut, keimanan, adalah tauhid. Amanu. Ini yang di dalam ayat itu. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin. Orang-orang yang beriman meyakini dalam hati, mengucapkannya dengan lisan serta mengamalkannya dengan jawarihim. Kemudian yalbisu imanahum. Maknanya apa? Ya ini mereka yukhallitu tauhidahum, mencampur mencampurkan tauhid mereka. Au yukhlitu. Nah, mencampurkan tauhid mereka. Bidzulmin ai bisyirkin. Dengan kezaliman maksudnya adalah dengan kesyirikan. Nah, ini dia. Adalah kesyirikan. Yang di ayat ini orang-orang yang beriman yang lam yalbisu, tidak mencampurkan tauhid mereka bidzulmin, dengan kesyirikan. Apa balasannya? Ini nanti kita sampai di sini dulu. Apa bidzulmin? Kesyirikan. Wadzulmu wad'u syai'i fi ghairi maudhi'ihi. Kezaliman adalah wad'u syai'i fi ghairi, menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Nah, ini adzulmu secara bahasa. Namun dimaksud di sini adalah kesyirikan. Summiya syirku zulman li'annahu wad'un lil ibadati fi ghairi maudhi'iha wa sarfun laha li ghairi mustahaq. Nah, mustahiqiha. Kenapa dinamakan dengan kezaliman? Padahal yang dimaksud adalah apa? Syirik. Karena kesyirikan ini dinamakan dengan kezaliman li'annahu wad'un.
lil ibadati fi ghairi maudhi'a. Karena eh, kesyirikan itu adalah menempatkan ibadah tidak pada tempatnya. Yang seharusnya untuk Allah semata malah nam diperuntukkan kepada batu misalnya atau yang selainnya. Wa sarfun laha li ghairi mustahiqiha. Nah, dan juga merupakan sarfun memberikan ibadah tersebut li ghairi kepada yang mustahiqiha, yang tidak berhak, tidak berhak untuk menerimanya. Nah, ini kenapa kesyirikan disebut dengan zulm, kezaliman. Kemudian al-amnu, ulaika lahumul amnu di dalam ayat orang-orang yang beriman dan tidak menyampurkan keimanan mereka, tauhid mereka dengan kesyirikan, mereka adalah lahumul amnu, akan mendapatkan al-amnu. Apa itu? Tuma'ninatun nafsi, kata Asy-Syaikh di sini hafizahullah, tuma'ninatun nafsi wa zawalul khaufi. Ini adalah ketenangan jiwa dan hilangnya rasa takut. Wahum muhtadun dalam ayat muhtadun ay muwaffaquna lisairi ala siratil mustaqimi thabituna alaihi. Ini kata Syekh hafizahullah muwaffaqun, yakni mereka yang diberi taufik lisairi ala siratil mustaqim, diberi taufik untuk berjalan saro ya siru berjalan di atas jalan yang lurus. Sabituna alaih. Mereka tetap eh, sabit, tetap teguh di atasnya, di atas jalan yang lurus ini. Nah, ini orang-orang yang beriman. Kemudian kita masuk al-ma'nal ijmali yulil ayati. Makna global dari ayat ini. Kita telah selesai menjelaskan dari penjelasan beliau terhadap beberapa mufrodat. Sekarang masuk ke makna global dari ayat ini. Yuk Yukhbiru subhanahu anna alladhina akhlasul ibadata lillahi wahdah walam yukhlitu tauhidahum bisyirkin humul aminuna minal makhawifi wal makarihi yaumal qiyamati na'am al-muhtaduna lisayri ala siratil mustaqimi fid dunya. Bahwasannya yukhbiru, Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan, memberitahukan bahwasannya orang-orang yang akhlasul ibadah, orang-orang yang mengikhlaskan, memurnikan al ibadata, maf'ul bih di sini, mengikhlaskan apa? Ibadah, mengikhlaskan ibadah lillahi wahdah, kepada Allah semata, walam yukhlitu tauhidahum, dan tidak mencampurkan tauhid mereka dengan bisyirk, dengan kesyirikan. Humul aminuna minal makhawifi wal makarihi yaumal qiyamah. Orang-orang yang seperti ini mereka adalah nam al-aminun, orang yang aman, yang mendapat keamanan, ketenangan minal makhawifi, dari ya segala macam ketakutan, wal makarihi, dari hal-hal yang buruk, malapetaka pada hari kiamat kelak, yaumal kiamati. Di sini dzaraf ya, dzaraf zaman menunjukkan waktu, keterangan waktu.
Ini pada hari kiamat kelak. Ini orang-orang yang mengikhlaskan, memurnikan ibadah hanya kepada Allah semata dan tidak ada syirik-syiriknya. Wal muhtaduna lisairi. Al muhtaduna lisairi. Serta mereka itulah juga orang-orang yang muhtadun diberi hidayah, petunjuk untuk lisairi, berjalan. Saro yasiru, berjalan di atas jalan yang lurus di dunia, siratal mustaqim. Ya, ketika di dunia mereka diberi taufik hidayah untuk menempuh ini siratal mustaqim, teguh, sabit di atas jalan yang lurus ini. Kemudian ketika nanti di yaumul qiyamah mereka mendapat keamanan dari ketakutan dan juga malapetaka pada hari tersebut. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk golongan yang mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, nah, menjadikan hamba-hamba yang teguh di atas jalan yang lurus serta mendapat keamanan, nah, dari berbagai macam ketakutan malapetaka pada hari kiamat. Amin. Demikian kurang lebihnya Allah a'lam sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.